Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, pada kali ini ibu akan menjelaskan tentang bab ataupun pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Jadi subbagiannya hari ini akan kita bahas tentang macam-macam hari akhir. Kemarin kan kita sudah belajar tentang makna hari akhir. Nah, hari ini Ibu Dewi akan membahas macam-macam hari akhir. Nah, Ibu akan mengulang sedikit nanti apa sih hari kiamat itu ya nak ya. Baik, sebelum kita memulai ataupun kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, alangkah bagusnya kalian subscribe dulu channel Ibu Dewi Inovator. Nanti kalau misalnya ada materi berikutnya dapat kamu mengetahuinya dan mudah bagi kamu memahami materi-materi berikutnya. Baik, kita lanjut. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang makna hari akhir. Nah, tentu anak-anak Ibu tahu hari akhir ini adalah termasuk ke dalam rukun apa ayo? Rukun iman, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat ya nak ya. Nah, apa itu sih hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Nah, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiupkan oleh siapa? Yaitu malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ini tidak diketahui oleh siapapun. Hanya Allah yang mengetahuinya, nak. Jadi siapapun, Nabi juga tidak tahu kapan hari kiamat itu. Cuma kita dapat mengetahui dari tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, baik. Nah, inilah dia macam-macam hari akhir nantinya. Kamu harus tahu ada 2 sebutan ataupun macam-macam hari akhir, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra sayang. Nah, apa sih kiamat sugra itu? Kiamat sugra adalah, pasti udah tahu ya. Nah, kiamat sugra adalah disebut juga dengan kiamat kecil. Nah, bagaimana kiamat sugra itu? Yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya apa? Misalnya terjadi banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ya, yang pernah terjadi di Aceh ya nak ya. Nah, kemudian dan juga di tempat lain. Kemudian air bah, seperti Ibu bilang tadi, air banjir atau banjir bandang. Itu disebut dengan kiamat kecil ataupun kiamat sugra. Kiamat sugra ataupun kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia, nak. Membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah menjadi longsor, serta membuat sampah di sungai-sungai. Ataupun kita membuang sampah ya nak ya di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Maka kita harus menjaga kebersihan. Walaupun ada got, ada sungai, kita nggak boleh membuang sampah sembarangan. Baik, selanjutnya kiamat kubra, kiamat besar. Nah, kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya apa? Semuanya ciptaan Allah, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya juga tidak berjalan pada porosnya lagi sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dan sangat dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup sayang. Semua mati, meninggal ya. Itulah namanya kiamat kubra, yaitu kiamat besar. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang nama-nama lain dari hari akhir, nak. Nah, jadi nama-nama hari akhir itu ada beberapa namanya, yaitu misal ya, salah satunya Yaumul Ba'ats. Nah, apa itu Yaumul Ba'ats? Yaitu hari kebangkitan dari alam kubur.
Nah, yang kedua adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab disebut juga dengan hari perhitungan. Seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia dicatat oleh malaikat, baik itu catatan baik maupun catatan buruk. Nah, Allah menyebutkannya dalam Quran surah Sad ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Haza ma tu'aduna liyaumil hisab. Yang artinya inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Nah, kemudian yang ketiga ya nak ya. Nah, yang ketiga adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Seluruh amal perbuatan manusia, balasan yang akan diberikan Allah sangat tergantung pada jenis amal yang dilakukan selama hidup di dunia. Jika amal baik, maka berupa pahala dan surganya Allah. Namun kebalikannya, jika kita ataupun amal keburukannya sangat banyak, maka balasannya berupa yaitu nerakanya ataupun siksaan dari Allah ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu Yaumul Mizan, yang artinya hari pertimbangan atau penimbangan amal perbuatan manusia. Bila amal baik manusia lebih berat, seperti Ibu katakan tadi, dibandingkan dengan amal buruknya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, jadi kalau misalnya amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan masuk surganya Allah dan akan mendapat pahalanya Allah. Dari Allah ya nak ya. Nah, kemudian sedangkan bila amal buruknya lebih besar dibandingkan amal kebaikannya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu ada di dalam dalil Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya Allah akan melihat ataupun membalasnya ya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya Allah akan melihat ataupun membalasnya. Nah, seperti itu sayang. Nah, kemudian yang kelima yaitu Yaumul Masyar, yang artinya berkumpulnya semua manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Semuanya akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan manusia itu tersendiri selama dia hidup di dunia. Jadi semuanya sangat tergantung terhadap apa yang pernah diperbuatnya pada masa hidupnya. Semua manusia sibuk dengan urusan mereka masing-masing sayang. Nah, jadi sekarang kita yang masih diberi Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, ayo mari kita sama-sama terus berbuat kebaikan di dunia ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelaknya sayang. Jadi terus kita berdoa kepada Allah supaya Allah menunjuki kita jalan yang benar, selalu dalam bimbingan Allah dan perlindungan Allah ya nak ya. Nah, jadi ini yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya nak ya. Macam-macam hari akhir. Jadi kesimpulannya hari akhir itu ada dua sayang, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Nah, cuman sampai sini dapat menyampaikan. Nanti kamu bisa mencari lagi, banyak membaca di mana saja boleh ya sayang ya. Nah, sebagai referensi bagi kamu. Nah, sekali lagi jangan lupa subscribe dan like, kemudian dibagikan ya supaya teman-teman yang lain dapat
belajar bersama-sama, dan nantinya ketika ada materi baru nanti bisa kamu tahu, bisa mengetahuinya dengan sangat cepat ya sayangnya. Mudah-mudahan ini nanti dapat menjawab semua soal-soal yang telah Ibu buat, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.